warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi afdalus salatu wa atamut taslim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, pada pertemuan yang lalu kita berakhir pada kaidah turunan dari kaidah yang besar yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kita berakhir pada al-aslu bara'atul dhimmah. Al-aslu bara'atul dhimmah. Nah, berikut kaidah turunan dari al-yaqinu la yuzalu bisyak adalah al-aslul adam. Al-aslu al-adam. Itu hukum asal pada sesuatu adalah tidak ada. Contohnya, ketika Said telah ditetapkan mempunyai hutang kepada Dani. Contoh ya, mohon maaf kalau ada yang namanya sama. Jadi yang diyakini dia punya piutang. Dani memberikan utangan kepada si Said. Kemudian Said menyatakan telah melunasi. Ya, kurang itu aja. Ya. Atau telah dibebaskan hutangnya oleh Dani. Ya, maksudnya pernah Dani mengatakan lunas nih. Ya, sudah pemutihan. Menurut hukum dalam kasus ini yang dibenarkan adalah ucapan Dani. Sebab hukum asalnya tidak ada pelunasan. Ya. Yang diyakini ada utangnya. Ya. Said punya utang. Adapun saya sudah bayar atau sudah dilunasi, itu masih diragukan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, ini pentingnya pencatatan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya. Catat, tulis. Kenapa? Ya mungkin di kita ya yang masih saling percaya, ya, biasanya lisan lunas saja. Nah, ini juga pentingnya kita mempelajari ini, ya. Misalnya kalau ada yang kalau tidak salah itu kamu pas dingin retak, tak jawab, oh dia naga. Karena kalau Anda menjawab kurang lunas, ya, berarti Anda meyakini Anda punya utang. Ya. Jadi kalau ditanya, wajah kindrem, bilang, kurang. Ya, kalau Anda mengatakan sudah, berarti Anda meyakini bahwa Anda punya utang. Dia berhak menagih. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan tidak ada, saya tidak pernah berutang, sudah selesai. Nah, kecuali kalau dia punya catatan, ini catatannya. Ya. Ini catatannya, ini saksinya. Nah, dalam penulisan juga membutuhkan saksi, karena bisa jadi seseorang menulis asal tulis. Nah, ya ini penting. Kenapa? Karena mungkin kita ya yang masih saling percaya satu dengan yang lain, tapi la samahallah, ya bisa jadi ada yang lebih dulu berangkat, pergi, meninggal. Lalu catatannya tidak ada, atau catatannya ada sementara yang satu tidak meyakini saya punya utang, bermasalah. Ya. Tapi kalau ada catatan, ada bukti pelunasan dan sebagainya, itu sangat penting. Ya. Karena di sini ya al-aslu al-adam, ketika seseorang diyakini punya utang, lalu dia mengatakan sudah saya bayar, atau sudah pernah diucapkan lunas nih, ya, nah itu tidak cukup. Artinya dia tetap berutang. Seperti yang kita contohkan tadi, kalau ada yang mengatakan
kalau tidak salah masih ada utang, ya. Oh, salah itu. Ya, salah itu. Karena kalau tidak salah berarti diragukan adanya utang. Ya, sama dengan kemarin. Anda sudah berwudu. Ya, Anda sudah berwudu, yakin sudah berwudu. Yang diragukan kalau tidak salah batal. Ya, tidak. Maka yakinkan Anda sudah berwudu. Batal itu diragukan. Ya, tetapkan pada keyakinan Anda sudah berwudu. Beda halnya kalau Anda yakin batal. Saya batal. Tapi kebiasaan saya kalau batal langsung berwudu. Langsung berwudu. Ini meragukan. Apakah betul saya berwudu sesudah saya batal itu? Nah ini. Tapi yakin Anda batal, harus berwudu. Harus berwudu. Nah sama dengan tadi. Kalau tidak salah Anda punya utang. Wah, diragukan. Tapi kalau dia bilang, wajakin remi, bayar utangmu. Lalu dia mengatakan, purah nih. Berarti Anda yakin Anda berutang, Anda ragu sudah dibayar. Nah, ini pentingnya. Sudah, tidak ada bukti. Nah, tapi kalau lengkap catatannya, tidak ada. Bulan sekian Anda tidak bayar, misalnya ya. Sehingga ini penting ya, penting untuk kita ketahui ya bahwa ada kaidah yang seperti itu. Makanya biasa banyak yang orang pintar sebenarnya, orang tahu hukum, tapi karena dia mengerti dan bisa mengelak dari masalah itu, maka dia berbuat. Nah, cuma terkadang kita ya kalau 50-100 ribu ya tidak perlu dicatat tuh. Padahal apapun bentuknya yang namanya utang itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, akan dimintai pertanggungjawab. Dan itu bisa menjadi penghambat kita mendapatkan surga. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang sudah diputuskan dia tempatnya di surga, orang syahid gitu. Syuhada itu tempatnya surga. Tapi orang syahid itu tidak mendapatkan surga sebelum utangnya terlunasi. Ya, sebelum utangnya terlunasi. Makanya Nabi SAW ketika mau menyolati, ya ada utangnya. Ya, ada utangnya. Ya, kalau ada silahkan disolati. Nabi tidak solati orang yang punya utang. Atau dia bertanya, ada yang bisa menjamin? Maka sahabat bergiliran atau mengangkat tangan bahwa saya menjamin. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu banyak utangnya, tapi utang tanggungan punya orang. Ada yang meninggal, Nabi tidak mau sholat, saya yang tanggung. Nah, berikut kaidah turunan dari al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Ya. Hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengira-ngirakan, ya, mentakdirkan terjadi pada waktu yang paling dekat. Ya. Jadi al-aslu fi kulli hadithin, asal hukum dari setiap kejadian, perkara yang baru, takdiruhu, dikira-kirakan bi aqrabi zamanin, terjadi pada waktu yang paling dekat. Contoh, seorang yang melihat sperma di pakaiannya, namun tidak ingat bahwa dia telah mimpi basah atau keluar sperma yang mewajibkan mandi, maka dia wajib mandi. Ya, dia wajib mandi. Nah, kenapa? Dia melihat sperma meskipun dia tidak tahu kapan keluarnya. Nah, menurut pendapat yang sahih, dan dia juga berkewajiban mengulangi salat yang dikerjakan setelah tidur terakhir. Ya.
setelah tidur terakhir, karena tidur terakhir itulah masa terdekat kemungkinan dia keluar sperma dan tidak sadar, tidak ketahui, gitu ya. Nah, jadi itu yang disebutkan bahwa al-aslu, ya, fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Nah, jadi yakin bahwa dia mendapatkan sperma, ya. Dia melihat bahwa ada sesuatu yang mengharuskan dia mandi, ya, mengharuskan dia mandi. Seperti dalam kasus, ya, seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kayaknya sudah pernah kita sampaikan ini. Ya, karena pertanyaannya adalah pertanyaan yang tabu, ya, pertanyaan seorang perempuan kepada laki-laki, hal 'alal mar'ati, ya, ghuslun idza hiya talamat. Apakah seorang perempuan itu wajib mandi apabila dia bermimpi? Kata Nabi, idza ra'atil ma', kalau dia melihat air. Maksudnya kalau dia mendapatkan air yang menyebabkan dia harus mandi. Faghattat wajhaha, lalu perempuan menutup wajahnya karena pertanyaan berikutnya itu lebih tabu. Hal 'alal mar'ati ma, apakah wanita juga punya air yang ketika dia mimpi bisa keluar dan bisa menyebabkan mandi? Kata Nabi, fabima yushbihuha, kalau tidak punya air, bagaimana mungkin dia bisa mirip dengan anaknya, atau anaknya bisa mirip dengan ibunya? Sehingga ada kisah, ya, ada kisah seorang sahabat datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya putih, istriku putih, kok anak saya hitam? Ya, kok anak saya hitam? Dijawab dengan kelakar oleh Nabi, dan itu disebutkan, ya, oleh ulama, ini faktor genetik, ya, faktor genetik, bahwa barangkali ada untamu yang berwarna hitam, ya. Tapi maksudnya itu bahwa ada kakek moyangmu atau, ya, buyutmu yang hitam, ya, sehingga itu yang diikuti oleh keturunanmu, ya. Atau misalnya ada yang melihat dirinya, kok saya bisa berjenggot, ya, bercambang, orang tua saya tidak begitu, ya. Nah, ternyata ketika melihat foto-foto kakek-kakeknya, oh ternyata emang pendahulu-pendahulunya cambang semua. Gitu, ya. Nah, sehingga ini penting, ya, untuk disampaikan, untuk diingat, dan bukan sekedar diketahui, tapi mudah-mudahan bisa menjadi dilakukan, ya, pada keadaan sehari kita. Kemudian kaidah berikutnya, al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Ya. Asal pada segala sesuatu adalah mubah. Ya, hukum asal pada sesuatu adalah mubah, boleh. Ya. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya. Jadi minum ini silahkan, makan ini silahkan. Ya. Jadi hukum asalnya mubah, melakukan ini silahkan, boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau masalah duniawi, jangan cari perintahnya. Beda dengan ibadah, ya. Al-aslu fil ibadati al-butlan atau at-tahrim hatta yaquma ad-dalilu 'alal amri. Jadi kalau masalah ibadah yang dicari ada perintahnya, jangan bilang tidak ada larangannya. Ya. Saya mau sholat zuhur 5 rakaat atau 6 rakaat. Kenapa? Tidak ada larangannya. Saya kuat kok. Oh tidak. Yang dicari dalam masalah ibadah adalah ada perintahnya, ada contoh, lakukan. Kalau tidak, tertolak. Ya. Nah,
Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Jadi dalam ibadah yang kita cari adalah ada perintahnya, silahkan lakukan. Tidak ada, jangan berani melakukan sesuatu yang tidak ada perintah. Nah, tapi dalam masalah duniawi yang dicari larangannya, segala perkara duniawi boleh, silahkan lakukan. Kecuali kalau ada larangan, baru tidak boleh. Makan dan minum boleh, silahkan. Kecuali yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Cuman satu ya. Dalam Al-Quran minuman yang diharamkan khamar. Khamar. Yang lainnya boleh. Tapi kenapa banyak orang, banyak yang boleh diminum, tapi cari yang satu yang dilarang. Ini luar biasanya setan ini. Banyaknya di model atau jenis minuman yang halal, tapi kenapa mencari yang haram? Nah, makanan juga sama. Makanan yang diharamkan dalam Al-Quran itu cuma 4. Al-maitah, lahmul khinzir, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi daman masfuhan, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang diharamkan cuma 4. Bangkai, darah. Darah yang dimaksudnya bukan darah yang menempel di daging ya. Kita sudah cuci tapi masih ada menempel, atau yang ada dalam tulang sumsum. Bukan, darah yang dimaksud darah yang mengalir. Keluar ketika disembelih, mengalir, lalu disimpan. Apa bahasa Bugisnya itu? Baluta baluta. Nah, hati-hati, ada makanan khas Jawa Tengah kalau tidak salah, atau Jawa Timur. Gudeg. Itu ada begitunya. Makanya saya kalau makan coto biasanya tidak pakai hati. Kenapa? Biasanya ada hati buatan. Hati buatan. Yaitu hati yang dibuat dari darah yang dipadatkan itu darah kalau disimpan itu jadi seperti hati itu. Jadi perlu hati-hati. Untuk makan hati perlu hati-hati. Kecuali kalau kita memang tahu penjualnya adalah orang yang bisa dipercaya. Tapi yang biasanya saya kalau mau makan coto campur, tidak pakai hati, tidak pakai jantung. Itu lebih aman. Masalahnya kalau hatinya dagingnya juga daging bermasalah, mending jangan makan coto. Kecuali bikin sendiri. Nah, jadi al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimi. Al-tahrim. Jadi hukum asal pada segala sesuatu adalah mubah, boleh. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi kalau tidak ada di larangannya, silahkan. Silahkan. Meskipun makan dan minum juga yang sesuatu yang dibolehkan, halal. Nah, ada kehati-hatian. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi kalau saya secara pribadi pantang diet. Tidak ada, apalagi kalau jangan makan, makan, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi atau biasa ada orang makan saja. Kita tahu itu. Saya pernah biasa saya sampaikan begitu Kalau lagi asam urat, ini pantangan asam urat, orang makan saja. Gitu. Bagaimana mau dimakan? Kita yang rasa. Gitu ya. Nah. Oke, jadi contoh
ya, yang disebutkan menurut Imam Syafi'i, asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, sedangkan hukum asal sesuatu yang membahayakan adalah haram. Ya, beliau berpijak pada dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijzun aw fisqa uhilla li ghairi llahi bih faman ittura ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim." Ya. Nah, jadi katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali ya, kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, ya, karena sungguhnya semua itu rijzun, ya, au fisqa, kotor atau binatang yang disembelih, ya, atas selain nama Allah, ya, bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maksudnya disembelih untuk berhala, ya, sesajen dan sebagainya, ya. Ini makanya biasa kita perlu hati-hati, ya, di dalam memakan makanan yang disuguhkan, ya, khususnya pada kalau di kita, ya, di Darul Istiqamah itu pada hari kematian, ya, hari kematian, baik itu hari ke-7, hari ke-40, hari 100, 1000, biasanya ada potongan-potongan, ya. Nah, jadi untuk kehati-hatian kami, ya, itu sampai pada air minum pun tidak tersentuh, ya. Jadi kita tidak minum di rumah kematian. Nah, itu meskipun sebenarnya boleh, ya, boleh, cuma kehati-hatian, kehati-hatian. Nah, jadi di sini disebutkan barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Quran surah Al-An'am ayat 145. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa yang haram adalah perkara yang sudah ada ketetapan haramnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkara yang tidak ada ketetapan haramnya dari Allah maka dihukumi halal. Ya, jadi kalau tidak ada pengharamannya maka dihukumkan halal. Oleh karena itu orang tua kita pendiri pesantren, ya, yang diharamkan cuma 4, ya, cuma 4. Adapun yang disebutkan dalam hadis, itu semutawatir apapun dalil dari hadis, ya, itu tidak mengalahkan kemutawatiran Al-Quran. Jadi saya pernah bertanya ke beliau, bagaimana hukum makan singa, buaya? Boleh. Bahaya. Ya. Oh, yang mengharamkan bukan zatnya, tapi membahayakannya. Ya, kalau mampu silakan. Ya. Ya, mungkin pernah dengar, ya, cerita tentang beliau menghalalkan anjing, ya. Lalu semua yang hadir mengatakan, "Oh, terlalu berani nih Pak Kiai." Lalu menangkap anjing, disembelih secara syar'i, kemudian dibuat kari anjing, lalu dihidangkan. Silakan Ustaz, ini kari anjing yang Ustaz halal. Oh, halal belum tentu saya makan, ya. Halal belum tentu saya makan, saya tidak suka. Tapi jangan berani mengatakan haram karena ketidaksukaanmu. Yang berhak mengharamkan sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyebutkan dalam hal yang disebutkan 4 itu, tidak ada anjing. Yang ada babi, bangkai, ya. Dan apa yang disembelih
bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan ya. Nah, contoh misalnya sesuatu yang menurut sebahagian orang tidak suka atau Nabi tidak suka, lalu sahabat mengatakan, apakah dia haram? Kata Nabi, tidak. Di kampung saya tidak dimakan yang begini. Saya tidak biasa makan. Bob, ya bob, kadal gurun. Yang biasa orang bilang biawak, padahal beda ya. Ya, kadal gurun. Bob itu yang biasa di ada padang pasir dan dia buat lubang. Ya, lubangnya cuma satu, tempat masuk, tempat keluar. Beda dengan tikus. Tikus itu kalau buat lubang masuk di sini, keluar di sana. Ya. Kalau disiram di sini ya pecut tuh. Tapi kalau dapat dua-duanya ya siram masuk, dia mati di dalam. Kalau bob tidak, cuma satu tempat masuk keluarnya. Sehingga kalau mau tangkap bob ya yang dilakukan oleh orang Arab, disiram air masuk ya dia keluar dari sini, ditangkap dan bisa dimakan. Ya, boleh dimakan. Nah, ini pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ke suatu tempat dan disuguhi dok bakar. Ya, dok panggang. Nah, ketika Rasulullah mau mengambil, Khalid ibn Walid mengatakan, "Dok, wahai Rasulullah." Lalu dia urut. Ya. Nah, dia tidak jadi makan. Apakah haram? Ya, tidak. Tapi saya tidak biasa, sehingga saya merasa jijik. Merasa jijik. Ya. Tidak haram. Ya. Coba kalau rasa jijiknya mengatakan, "Oh iya haram." Ya. Tapi tidak. Nah, itu contoh tadi ya, bahwa diberikan, disuguhi karikatur. Ya. Tapi beliau tidak makan. Bukan, saya menghalalkan bukan karena saya suka. Ya. Halal bukan berarti harus saya makan, tidak. Ya, tidak. Tapi jangan mengharamkan sesuatu yang Anda tidak suka. Karena pengharaman dan penghalalan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halalun wa ma harrama fa huwa haramun wa ma sakata anhu fa huwa afiyatun." Faqbalu minallahi afiyatahu fa innallaha lam yakun nasiyan. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka itu halal, dan apa yang diharamkan maka yaitu haram. Dan apa yang tidak dijelaskan itu merupakan keafiatan, kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah kelonggaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah ya, tidak mungkin lupa. Tidak mungkin lupa, sehingga tidak menulis, gitu ya, tidak menyebutkan. Jadi apa yang disebutkan halal, halal, disebutkan haram, haram. Apa yang tidak disebutkan, kelonggaran. Silahkan dilakukan. Nah, kecuali nanti misalnya ya bukan zatnya yang haram, tapi memudarati, ya memudarati. Ya, seperti tadi makan buaya, tangkap buaya susah, ya. Makan ular, ya makan ular kalau gampang boleh, ya boleh. Nah, karena pada dasarnya ya itu dihalalkan, ya pada dasarnya dihalalkan. Jadi, al aslu fil asya'il ibahah, ya hatta yadullad dalilu ala tahrim. Nah, adapun dalil yang menunjukkan asal perkara yang halal diarahkan pada perkara yang bermanfaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Ya. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untukmu. Jadi gunakan selama tidak ada larangannya, selama tidak ada larangan halal, gunakan.
selama tidak memudarati. Contoh misalnya biasa ada yang punya tambak di sini, udang biasanya mati, ya. Tiba-tiba orang tidak tahu mencelak mana, kawal, ya, muncul di permukaan. Itu awalnya ini halal, ya, karena bangkai laut yang seperti ini, ya, halal. Tapi kalau dimakan bisa memudarati, ya, jangan dimakan, ya, jangan dimakan. Tapi kalau ada yang tahu cara masak, ya, cara masak udang yang mati seperti itu, ya, silakan. Ya, kalau dulu ikan buntal, balai betuk, itu dulu tidak dimakan. Nah, biar tahu. Sekarang karena sudah ada yang tahu mengolah, jadi enak, mahal malah. Mahal. Jadi, tapi jangan coba-coba kalau tidak tahu. Ya, orang di pulau bilang enak sekali, gitu. Akhirnya dikasih. Nah, tunu nande. Nah, hengo. Bahaya. Gitu ya. Nah, jadi tapi pada dasar halal. Segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh. Ya. Nah, selanjutnya, sehingga dapat disimpulkan pemanfaatan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan legalitas syara, ya, mubah, boleh. Ya. Jadi memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau belum dapatkan larangannya, ya, atau tidak ada larangannya, silahkan dilakukan. Nah, ya. Kalau dari hadis, ya itu tadi ya yang saya sebutkan bahwa orang tua kita almarhum pendiri pesantren, ya, seperti misalnya pengharaman emas bagi laki-laki, ya, kemudian pengharaman harir, ya, sutra bagi laki-laki. Nah, itu beliau lebih cenderung kepada pengharamannya bukan karena zatnya, ya, bukan karena zatnya, tapi karena bangga-bangganya, ya, bangga-bangganya. Sama dengan isbal. Isbal kalau menurut beliau tidak ada, ya, mata al-ka'baini minal izar finnar, ya, kan dalam hadisnya begitu. Tapi beliau mengatakan tidak ada yang begini nih. Kenapa? Karena kalau diharamkan maka tidak berlaku khusus, ya, tidak berlaku khusus, umum. Tapi kalau perempuan kok diharuskan menjulurkan pakaiannya, memanjangkan. Ya. Kalau semuanya mata al-ka'baini minal izar finnar, maka perempuan juga masuk. Perempuan juga masuk. Ya. Tapi yang dikuatkan oleh beliau adalah khuyala, ya, kesombongan. Jadi kalau orang memanjangkan pakaiannya karena, ya, kesombongan, itu yang dilarang. Makanya saya biasa menyampaikan kepada teman-teman yang melihat atau memperhatikan kita hanya melihat atas bawah, atas bawah. Kalau lihat di atas, cukur jenggot, tanya si waktu. Atau melihat ke bawah, oh, panjang celananya, oh, bukan teman kita. Saya biasa mengatakan bahwa Anda, ya, bercelana cingkrang tapi bangga dengan itu, sombong dengan bisa tempat neraka. Ya. Jadi ini perlu kehati-hatian. Nah, sehingga saya pernah ini pengalaman pribadi. Saya ikut daurah di Al-Irsyad Tengaran, ya, Salatiga. Lalu ada teman yang peserta daurah, ya, peserta daurah itu semangatnya memang luar biasa. Dan dia mengakunya, saya bukan pelajar, tapi saya pernah jadi TKI dan saya mendapatkan pelajaran dari masyayikh di sana. Lalu saya diskusi, ya, dalam masalah isbal,
dalam masalah isbal. Saya mengatakan saya tidak menguatkan itu karena yang saya kuatkan adalah khuyala, gitu. Ada ilahnya. Ilahnya adalah sombongan. Nah, jadi yang tahu saya sombong tidak sombong Allah. Allah. Jadi kalau Anda tidak boleh mengukur saya sombong atau tidak. Ya. Apalagi kalau Anda berani mengatakan buka celanamu saya mau potong, oh si dia buruk. Kalau toh Anda mengalahkan argumentasi saya atau Anda memaksakan saya menerima argumentasimu dengan mengatakan matahtal ka'baini minal izar atau sirwal finnar, semua kain yang di bawah mata kaki itu ya tempatnya neraka, maka harus dipotong. Ya, saya bilang kalau toh Anda memaksakan dan saya mengambil itu, maka tidak mungkin saya kasih celanaku dipotong sama kamu. Ya kalau memang bisa, nanti saya kembali ya, ke rumah saya, istri saya yang potong kemudian dijahit, dirapikan kembali, itu lebih bagus daripada. Dan orang yang seperti ini tidak cukup ya kalau kita mau sholat digulung sedikit, kalau sudah lagi diturunkan kembali, beliau tidak terima itu. Atau orang yang mengatakan bahwa matahtal ka'baini ya finnar ya, itu dengan tegas mengatakan harus dipotong. Ya, harus dipotong. Ya alhamdulillah sekarang ini pakaian yang seperti ini karena artis-artis juga sudah pakai celana-celana yang di atas mata kaki, ya maka orang-orang ikut. Orang-orang ikut. Tapi jangan Anda memakai yang seperti itu karena melihat artisnya, ya. Atau Anda tidak memakai seperti itu karena tidak menerima dalilnya. Jadi saya kembali tadi bahwa kalau yang disebutkan itu hadis ini bertentangan dengan ayat, ya, menurut pendapat beliau adalah sesuatu yang bertentangan dengan ayat itu pasti digugurkan. Ya, kenapa? Karena kekuatan ayat tidak mungkin dikalahkan oleh hadis. Semutawatir apapun hadis itu tidak mengalahkan kekuatan atau kemutawatiran Al-Quran. Seperti itu ya pendapat beliau. Nah, berikut sudah lewat. Iya, jadi kita teruskan sedikit ya. Nah ini ayat yang menyebutkan juga, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah ya, yang dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik, katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ya, dan khusus nanti di hari akhirat ya. Jadi di akhirat nanti khusus buat orang beriman. Demikianlah ya kami menjelaskan ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Nah ini juga ya sama dengan menggunakan bejana ya, bejana emas dan sebagainya. Ini yang menurut pendapat beliau yang diharamkan bukan zat ya, tapi kebanggaannya ya, kebanggaannya, bermewah-mewahan, berlebih-lebihan. Nah, itu yang tidak diinginkan ya, sehingga pakai cincin emas ya bagi laki-laki, bagi beliau tidak ada masalah. Yang penting ya tidak membuat dia berbangga. Ya bukan emas saja, kalau Anda berbangga itu bahaya. Ini cincin saya ini. Ya. Ini kali zina. Batunya bukan sembarang batu ini. Ya, ini bahaya. Gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan ya dalil ini bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk menerapkan dalam keseharian kita bahwa segala sesuatu itu boleh ya, kecuali ada dalil yang melarangnya atau yang mengharamkannya. Jadi kalau tidak ada pengharamannya, pelarangannya, maka silahkan dilakukan. Nah, adapun nanti pembatasan-pembatasannya itu ya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.